Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jarak antar objek. So di materi ini kita akan membahas beberapa konsep yang sebetulnya akan sangat penting ketika kita bicara berbagai algoritma machine learning, gitu ya. Jadi sebelumnya saya akan memberikan beberapa latar belakang kenapa kita mempelajari topik ini. Kemudian kita akan masuk ke konsep similarity dulu, atau kemiripan. Baru kita berbicara tentang distance atau jarak, dan korelasi, ya, sebagai salah satu bagian dari konsep jarak ini secara keseluruhan. Nah, untuk bahan bacaannya sendiri, ada beberapa yang bisa dilihat. Yang pertama adalah dari buku Yuri Leskovich dan Raja Raman dan Jeffrey Ullman, dari Stanford, Mining of Massive Datasets. Di sini bisa dilihat di chapter 3, Finding Similar Items. Di situ juga dibahas beberapa konsep jarak. Selain itu bisa dilihat di buku Introduction to Data Mining, di chapter 2 tentang data. Gitu ya. Tapi sebetulnya kalau konsep jarak sendiri ini bisa tersebar di berbagai algoritma machine learning seperti yang saya bilang tadi. Jadi mungkin nanti bisa menemukan konsep-konsep ini di dalam algoritmanya sendiri. Nah, kalau kita mulai dari latar belakang, mengapa sebetulnya kita perlu mengukur jarak antar objek? So, yang kita mau cari sebetulnya pada akhirnya adalah mencari data yang mirip, gitu ya, atau objek-objek yang mirip dalam dataset yang kita punya. Ini adalah masalah fundamental untuk berbagai tugas dalam data mining, gitu ya, baik clustering, sistem rekomendasi, contoh yang aplikatif misalnya untuk pengecekan plagiarisme, dan banyak hal yang lainnya. Gitu ya. Kita ingin mengetahui nilai, ya, jadi kuantifikasinya dari perbedaan atau kesamaan, gitu ya. Dan ini converse-nya, gitu ya, dari sepasang data. Gitu. Kalau kita punya dua objek dalam datasetnya, sebenarnya jaraknya seberapa jauh atau seberapa mirip, gitu ya. Nah, pengecekan untuk setiap pasang data ini bisa sangat merepotkan. Jadi yang kita perlu gunakan adalah konsep jarak ini supaya bisa melakukan penyempitan pencarian. Jadi supaya tidak perlu mencari untuk semuanya. Kalau sudah pernah belajar tentang K-nearest neighbor, mungkin familiar dengan konsep-konsep seperti KD-trees untuk mempercepat pencarian. Nah, salah satunya karena kita ingin supaya perhitungan jaraknya tidak dilakukan untuk setiap pasangan yang ada. Itu. Nah, jarak ini biasanya direpresentasikan dalam nilai 0 sampai 1. Gitu. Jadi 1 yang paling jauh, 0 yang paling dekat, biasanya seperti itu. Atau kalau kita bicara kemiripan, ya sebaliknya gitu. Yang paling mirip itu 1, yang tidak mirip itu 0 gitu. Walaupun nanti ada beberapa representasi yang lain-lain yang bisa kita lihat. Oke, nah secara aplikasinya sebenarnya ada beberapa algoritma machine learning yang pakai konsep jarak. Tadi saya sempat bilang kalau familiar dengan K-nearest neighbors, harusnya familiar dengan konsep perhitungan jarak yang dipakai di dalamnya. K-means juga pakai konsep jarak di dalamnya untuk menghitung setiap data points dengan clusters, ya, dengan centroids-nya. Kemudian ada juga algoritma yang mungkin tidak diajarkan di fundamental machine learning, seperti t-SNE, T-distributed stochastic neighbor embedding. Tapi sebetulnya di situ juga ada konsep jarak yang digunakan. Kalau kita pakai library seperti scikit-learn, biasanya ini ada di bagian metrik. Jadi kalau algoritmanya atau modelnya punya parameter atau argumen berupa metrik, biasanya nanti ada tulisannya metrik sama dengan Euclidean gitu. Nah, kalau ada metrik sama dengan Euclidean itu artinya dia pakai konsep jarak di dalamnya. Dan Euclidean itu bisa diganti-ganti. Nah, Euclidean itu hanya salah satu konsep jarak yang ada. Di scikit-learn ada banyak yang bisa dipakai, dan itu yang nanti akan kita bahas beberapa di pertemuan kali ini. So, mari kita mulai dari similarity terlebih dahulu, dari konsep kemiripan, ya. So, ada yang kemiripan yang namanya Jacquard similarity. Dari Jacquard similarity itu kalau kita punya dua himpunan, ada himpunan S dan himpunan T, maka similarity dari S dan T itu adalah irisannya dari kedua himpunan tersebut dibagi dengan gabungannya dari kedua himpunan tersebut. Dan ingat, karena yang kita bicarakan di sini adalah himpunan, jadi tidak akan ada entry yang terduplikasi. Ya, jadi harusnya semua unique elemennya. Ketika kita melakukan gabungan ini, kalau di S dan di T ada elemen yang sama, maka dia dihitung hanya sekali. Jadi itu untuk Jacquard similarity.
Dalam kasus ini kalau kita representasikan sebagai diagram Venn, kita bisa lihat bahwa ini ada 8 data points dan Jakarta similarity-nya nilainya 3/8. Karena ada 3 data points atau 3 titik yang beririsan dari 8 titik yang ada. Gitu. Nah, ini dapat digunakan untuk menemukan sepasang dokumen yang mirip secara leksikal. Artinya kalau ada dua dokumen terus kata-katanya banyak yang mirip, berarti kemungkinan Jakarta similarity-nya akan besar dan ya artinya dia mirip gitu. Secara konsep mirip, bahkan mungkin bisa jadi dasar dari pengecekan plagiarisme sederhana. Gitu ya, si Jakarta similarity ini. Sebetulnya Jakarta similarity ini juga bisa dipakai untuk hal yang lain, mungkin seperti collaborative filtering gitu ya, tapi biasanya karena Jakarta similarity ini relatif sederhana, kita biasanya pakai konsep yang lebih advance kalau kita bicara collaborative filtering. Nah kalau kita punya vektor gimana? Kalau tadi kan kasusnya kita himpunan ya di sini. Nah kalau vektor bagaimana? Nah yang perlu diketahui adalah kalau kita bicara Jakarta similarity, kalau kita bandingkan dua vektor yang sifatnya binar, jadi 0 atau 1 nilainya, itu dia tidak sesederhana membandingkan nilainya saja. Jadi misalnya saya punya vektor pertama nilainya 0, 1, 1, 1, 0 gitu ya. Kemudian yang vektor kedua nilainya 0, 0, 0, 1, 0 gitu misalnya. Nah ini sebenarnya ada banyak elemen 0 yang nanti yang ditemukan gitu. Jadi kalau dilihat bagian yang ini sama nilainya, sama-sama 0. Bagian ini juga sama-sama 0 nilainya. Nah kalau bayangin kalau vektornya ada panjang sekali. Di sini entry-nya mungkin cuma 5 gitu ya. Kalau dimensi vektornya saya misalnya 100 gitu dan banyak sekali yang 0, dan sangat mungkin terjadi ketika kita bicara misalnya collaborative filtering, karena matriksnya biasanya sparse gitu ya, kita bicara dengan sparse matrix, maka menggunakan Jakarta similarity ini bisa jadi bermasalah, karena tadi banyak yang 0 dan dianggap bahwa oh ini sama, ini dan ini tuh sama, dua entry ini sama gitu ya. Ini anggaplah ini fitur pertama, ini fitur kedua, atau fitur index x pertama, index ke 5 misalnya gitu ya. Fitur pertama dan fitur kelima banyak yang mirip, dianggap mirip di sini gitu. Padahal bisa jadi karena kalau kita bicara collaborative filtering mungkin representasinya kan biasanya ini adalah misalnya user pertama, ini adalah user kedua. Kemudian adalah fiturnya apapun itu gitu, item yang kita mau lihat. Misalnya film gitu ya. Jadi film pertama dan film kelima sama-sama, yang dua-duanya sama-sama belum tonton. Sebenarnya itu tidak menceritakan apa-apa gitu. Kalau yang satu sudah nonton, yang lain belum, mungkin ini bisa direkomendasikan. Atau kalau dua-duanya sudah menonton, berarti dua-duanya mungkin mereka punya kesukaan yang sama. Tapi ketika dua-duanya belum ditonton filmnya, maka kita nggak bisa cerita apa-apa sebetulnya. Ya, jadi masalahnya muncul dari sana. Itu kenapa kalau kita bicara Jakarta similarity dari dua vektor, ini harus diperhatikan. Ya, dua-duanya nilainya 0 ini tidak dihitung. Gitu. Jadi Jakarta similarity itu tidak sama dengan simple matching. Jadi kalau kita matching langsung gitu ya, ini dianggap sama, ini dianggap beda, ini beda, ini sama, ini sama. Jadi kalau mau dibilang simple matching, nilainya mungkin 3/5. Gitu. Dua vektor ini nilai kemiripannya 3/5. Tadi ingat ya nilainya antara 0 sampai 1 gitu. Rentangnya gitu ya. Similarity ini rentangnya antara 0 sampai 1. Nah, tapi di Jakarta similarity yang ini nggak kita hitung. Ya, jadi kalau kita mau hitung mungkin yang kita lihat hanya yang bagian 3 ini saja. Itu ya. Jadi hanya yang 3 ini saja. Ini. Gitu kira-kira. Ya, semoga cukup jelas. So next, kalau kita bicara collaborative filtering dengan kemiripan himpunan, tadi saya kasih contohnya adalah film. Kalau di sini kasusnya misalnya belanja online gitu ya. Kalau belanja online, jarang kita menemukan dua orang dengan Jakarta similarity yang besar gitu. Jadi kalau saya misalnya belajar di e-commerce tertentu gitu, jarang sekali kita menemukan ada orang yang barang yang dibelinya sama semua, banyak gitu ya. Bahkan 50% aja jarang gitu, kemiripannya 50% itu jarang. Jadi empirically, secara empiris, kalau berdasarkan bukunya tadi Mining of Massive Datasets,
dibilang bahwa nilai 20% kalau kita bicara Jakarta similarity antara dua orang, dia itu sudah bisa dianggap signifikan. Gitu. Secara empirisnya seperti itu. Ternyata 20% itu udah cukup mirip gitu kalau kita bicara e-commerce. Nah, yang lain yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita bicara collaborative filtering, ini perlu disesuaikan kalau ternyata datanya didasarkan dari rating gitu ya. Jadi kan kalau tadi nilainya 0 atau 1 itu kita asumsinya adalah dia beli atau tidak gitu ya. Jadi 0 atau 1 kita bicara ini beli, ini tidak beli gitu kasusnya. Tapi kan tidak selalu seperti itu gitu. Bisa jadi input yang kita terima bukan beli atau tidak gitu ya, tapi yang kita terima adalah ratingnya berapa gitu. Kalau kita bicara film gitu ya, IMDb gitu misalnya, Internet Movie Database, itu kan bintang 1 sampai bintang 10 gitu misalnya. So, kalau kita bicara secara umum gitu ya, biasanya di platform-platform buat booking hotel misalnya, itu biasanya dikasih bintang 1 sampai bintang 5 kan gitu. Nah, harus penyesuaian lagi gitu, karena yang kita bicarakan dari tadi adalah nilainya antara 0 atau 1. Kita belum bicara kalau ternyata dia rating gitu ya. Oke, so nah kalau kita bicara kasus peringkat film gitu ya, ini contoh ya. Jadi beberapa opsi yang bisa dipilih kalau kita bicara berdasarkan peringkat film gitu, atau rating film gitu ya, bukan peringkat mungkin lebih tepat bahasanya. Jadi rating dikasih berapa bintang gitu ya. Nah, kita buang film yang dikasih rating yang rendah gitu ya. Ini saya perbaiki deh, ini rating. Karena kalau peringkat kita bicaranya dari 1 sampai seterusnya gitu ya. Kayak ranking gitu ya. Bukan ranking tapi rating. Bahasanya salah mungkin di sini. Ya, jadi ini rating film. Oke, so kita buang film yang diberi rating yang rendah. Anggap saja tidak pernah ditonton gitu misalnya. Nah, itu salah satu trik yang bisa dipakai. Trik yang lainnya sebetulnya adalah menggunakan 2 himpunan per film. Gitu. Jadi film yang suka dan yang tidak suka gitu. Jadi kumpulan film-film yang disuka sama kumpulan film-film yang tidak disuka. Nanti kita cari irisannya gitu ya kalau kita punya himpunannya. Terus bisa juga kita menggunakan sistem kalau 5 bintang gitu ya sistemnya, maka filmnya dimasukkan ke himpunan seorang pengguna N kali jika film tersebut diberikan N bintang. Maksudnya apa? Misalnya saya kasih bintangnya kalau ada film X gitu ya, film X misalnya, terus X ini dikasih bintang 3 gitu misalnya. Ada pengguna A menonton film X dikasih bintang 3. Nah, yang dilakukan nanti adalah biasanya representasinya kan kalau kayak tadi dalam tabel gitu ya, ini A, terus ada film X di sini 3 gitu. Kalau kita buat fitur ya, ini misalnya film X, Y, Z, terus ini user ABC gitu ya, ini belum pernah ditonton, misalnya ini 0, ini 0, misalnya gitu, dia belum pernah nonton. Ini representasi dalam vektornya kira-kira seperti ini. Tapi kalau kita pakai himpunan representasinya, maka kita biasanya tulisnya adalah A itu isinya adalah himpunan yang isinya X, X, dan X. Jadi kita tulis 3 kali. Dan ini sebenarnya dia sudah tidak lagi menjadi himpunan gitu, tapi himpunan kalau dalam bahasa Inggrisnya istilahnya set gitu ya, dia bukan set, tapi istilahnya bag, karena konsep himpunan sendiri harusnya elemennya unik ya, jadi nggak mungkin nilainya XXX seperti ini gitu, harusnya dia cuma satu aja X-nya gitu. So yang kita lakukan adalah kita nulis X-nya 3 kali, dan ini membuat dia menjadi bag gitu ya, bukan himpunan istilahnya. Ya, jadi itu ya, Jakarta Similarity for Bags yang kita mau hitung nantinya. Nah, gimana perhitungannya? Ini ada contoh yang lebih konkretnya. Kalau kita bicara Jakarta Similarity for Bags, jadi misalnya ini ada 2 bags, jadi anggaplah dari 2 user pertama, user kedua. User pertama itu kasih bintang 3 untuk film A, 1 bintang untuk film B, terus ini 2 bintang untuk film A, 2 bintang film B, 1 bintang untuk film C gitu ya. Nah, ini similarity-nya nilainya adalah sepertiga. Kenapa nilainya sepertiga? Karena kalau kita mau hitung ya,
nilai similarity-nya yang sama adalah ini, ya, kemudian yang ini. Jadi ada 3 yang sama, yaitu A, A, dan B. Terus ini karena A sini nggak ada lagi di sini, dia nggak dihitung, gitu ya. Kemudian B-nya ini cuma ada 1, ini nggak dihitung lagi. Dan ini juga nggak dihitung karena nggak ada pasangannya. So, nilai kesamaannya adalah 3, dibagi dengan total semua berapa. Dan karena ini sifatnya bag, dia bisa duplikat. Kalau kita union, kita gabungkan kedua bags ini, dan terduplikasi nggak apa-apa gitu. Jadi ini kalau kita hitung bags yang pertama ini panjangnya adalah 4, ya. Panjangnya ini, I don't know, say user A besar gitu, misalnya ini adalah 1, ini adalah 4. Yang ini user B, kalau kita hitung bags-nya nilainya 5. Jadi kalau dijumlahkan ini 4 tambah 5, yaitu 3/9 atau 1/3. Gitu ya. So, kira-kira kayak seperti itu. Jadi gabungannya adalah jumlah total elemen kedua bags, dan ini kita hitung duplikasinya dimasukkan gitu, nggak masalah. Karena again kita bicaranya bags. Kalau kita bicara himpunan seperti sebelum-sebelumnya, ini hanya dihitungnya harusnya sekali. Tapi ini pakai representasi yang ketiga yang tadi saya jelaskan. Oke. So, nah pertanyaannya adalah berapa ya nilai maksimal dari 2 bags yang sama gitu? Coba dipikirkan sejenak, gimana ya hasilnya berapa, dan kalau kalian mau hitung dengan baik, harusnya bisa ditemukan bahwa anggaplah misalnya saya punya A gitu, ini sama persis ya, ini si user A, kemudian user B, bags-nya bentuknya juga sama, A gitu ya. Maka kita bisa langsung lihat bahwa kalaupun ini udah nilainya sama semua, mau berapapun elemen di dalamnya ya, kalau nilainya sama semua, maka nilai maksimal dari similarity-nya itu adalah similarity dari A dan B. Kalau kita pakai Jaccard similarity for bags, itu adalah setengah. Kenapa setengah? Karena ini nilai yang sama adalah 3, 1, 2, dan 3 gitu ya. Kemudian di total dari dua-duanya itu adalah 6. Jadi similarity paling tinggi itu adalah setengah. So, kalau kita ngelihat di sini similarity-nya nilainya 1/3, itu sebenarnya sudah lumayan besar gitu. Karena yang paling besar pun nilainya itu cuma setengah. Jadi tidak 100%. So, ini yang perlu kita sadari gitu ya. Kita harus awas dengan konsep yang kita pakai sebenarnya seperti apa gitu. Nilai paling kecil, nilai paling besarnya sebenarnya seperti apa. Gitu. Oke. Oke. Nah, konsep jarak yang lain yang kita bisa pakai itu ada yang namanya cosine similarity. Ya, cosine similarity ini lumayan populer kalau kita bicara vektor gitu ya. Karena cosine similarity ini menghitung perbanding atau jarak sudut yang terbentuk antara dua vektor sebetulnya. Tuh, jadi kalau kita punya contohnya gini ya, kita punya vektor, ini fitur pertama, ini fitur kedua, X1 dan X2. Terus kita punya, saya ganti warna dulu. Kalau misalnya saya punya ini vektor pertama, ini saya punya vektor kedua, maka yang kita mau cari itu adalah ini sebenarnya. Gitu, sudut tetanya yang ada di sini itu berapa nilainya. Jadi yang dicari bukan jarak antara titik ini dengan titik ini, bukan dicari titik langsung ini jaraknya berapa, tapi sudut yang terbentuk antara dua vektor ini, ya, anggap aja originnya di 0,0, sebenarnya sudutnya berapa gitu, ya. Dan ini tentu berlaku untuk n dimensi gitu. Jadi kalau ini cuma 2 contohnya, tapi sebenarnya untuk n dimensi juga bisa, atau d dimensi bisa gitu. Ya, so cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya tinggal pakai hasil kosinusnya untuk kedua vektor ini. Itu adalah dot produknya dibagi dengan panjang vektor pertama dan panjang vektor kedua. Cara ngitung panjangnya gimana? Ini L norm istilahnya. Cara ngitung panjangnya, kalau misalnya saya punya vektor di sini, jadi panjang vektor ini berapa? Itu sebenarnya bisa dihitung dengan relatif mudah. Gitu ya, kalau kita mau lihat, ini tinggal ditarik aja ke sini, ditarik ke sini gitu ya. Jadi kan kayak ngitung, kita punya jarak ini, kita punya jarak ini, gitu ya.
kita tahu nilainya berapa, terus nanti tinggal dicari. Kalau mungkin kalian lebih familiar dengan istilah Pitagoras gitu ya, rumus Pitagoras gitu. Jadi kalau kita punya ini A, ini B, ini C, yang kita mau cari panjangnya, sebagai panjangnya itu adalah C. Nilai C-nya berapa? Panjangnya berapa gitu. Caranya dengan A kuadrat plus B kuadrat dicari akarnya. Gitu. Jadi rumus D ini sebenarnya adalah kalau kita punya di 1 dan 2 gitu ya, dimensi X1 dan X2, itu bisa dihitung dengan akar dari D1 kuadrat tambah D2 kuadrat gitu. Dengan D1 yang di sini itu beda sama yang ini ya. Kalau ini D1 D2 itu maksudnya ini D1, ini maksudnya D2, vektor D1 vektor D2. Atau kalau saya mau ganti misalnya ini biar lebih jelas, ini XA, ini XB gitu misalnya. Ya, fitur pertama, fitur kedua. Berarti ini adalah ini saya samakan dulu biar nggak membingungkan. Misalnya ini adalah yang A, ini adalah yang B, gitu ya. Berarti ini adalah DA kuadrat, DB kuadrat, gitu ya, untuk yang pertama. Gitu. Jadi kita bisa hitung panjang dari D itu adalah DA kuadrat plus DB kuadrat. Untuk yang D1 ya berarti ini. Nanti kalau D2 ya tinggal dihitung. Cari aja ini, tarik ke sini. Ini ke sini, ini tarik ke sini. Gitu. Kira-kira gitu, ya. Cara perhitungannya seperti itu. Dan sebenarnya yang perlu dilihat adalah ininya ya, range-nya seperti biasa. Kalau tadi kita udah lihat bahwa di Jakarta Similarity for Bikes nilai paling tingginya setengah. Paling kecilnya itu 0. Nah, kalau cosine similarity nilainya itu paling besar itu adalah 1. Gitu ya. Kedua vektornya sama. Jadi kalau dua vektornya sama, maka cosine similarity-nya 1. Kalau kedua vektor tegak lurus gitu ya. Istilah kerennya ortogonal. Ortogonal. Kalau di ortogonal itu nilainya 0. Jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya ini kan dot product ya. Dot product itu adalah proyeksi. Jadi kalau misalnya kita punya vektor pertama yang ini misalnya vektor D1, ini vektor D2. Terus kalau dia tegak lurus, kalau D2 diproyeksikan ke D1, maka sebenarnya dia di sini gitu. Dan kalau kita hitung jaraknya, panjangnya, maka sebenarnya ini 0 panjangnya. Gitu ya. Jadi kalau dia kedua vektor tegak lurus atau ortogonal, maka cosine similarity-nya 0. Intuisinya atau interpretasinya sebenarnya mungkin dia tidak bertolak belakang, tapi dia ya netral aja gitu. Nah, kenapa tidak bertolak belakang? Karena ada yang -1 gitu. Jadi kalau misalnya vektor bertolak belakang tuh seperti ini gitu, misalnya ini titiknya di sini. Ini D1, ini D2. Jadi kalau misalnya anggaplah ini misalnya user dia atau dokumen pertama, atau kalau film lah gitu ya. Film yang pertama enggak, salah bahasanya. Ini user pertama, ini user kedua gitu misalnya. Biar lebih kebayang gitu ya. Ini user pertama. Saya hapus dulu deh. Biar lebih kebayang. Jadi misalnya ini balik lagi ya. Ini adalah user, ini vektornya user A, ini adalah vektornya user B. Tentunya ini dibentuk dari dimensi gitu ya. Ini X1, ini X2 misalnya. Ini contohnya cuma 2 fitur gitu ya. Nah, kalau ini artinya yang kita lihat bahwa si A itu suka sekali sama X1 gitu misalnya. Sementara si B itu tidak suka sama sekali terhadap atau sangat benci gitu. Jadi misalnya terhadap, anggaplah ini film ya, film X pertama, A itu ngasih 5 bintang gitu. Sementara ini X1. Sementara si B itu ini dikasih 1 bintang gitu. Nah, ini artinya kan A suka sekali, sementara B tidak suka sekali gitu. Dia anggap filmnya jelek gitu misalnya. Sementara yang di X2-nya kalau di sini kita lihat dia bertolak belakang, mungkin ini 0, nggak pernah dilihat gitu, nggak pernah ditonton. Gitu. Nah, artinya kalau di sini A dan B itu seleranya bertolak belakang gitu. Sementara kalau misalnya kita bicara seperti ini, saya misalnya ada C gitu ya di sini. C ini 0, ini 5 bintang. Apa yang kita bisa bilang terhadap hubungan antara A dan C? Nggak ada gitu. Ini hubungannya tegak lurus. Artinya
yang kita tahu dari A itu tidak memberikan informasi apa-apa terhadap C gitu. Ya preferensinya berbeda aja gitu intinya. Mudah-mudahan kebayang maksudnya ya. Jadi gambarannya seperti itu kalau kita bicara cosine similarity. Again, konsep jarak ini, konsep similarity ini banyak dipakai kalau kita bicara recommendation system. Makanya contohnya banyak dari tadi dokumen, film gitu ya, karena memang representasinya dipakai untuk itu. Gitu, oke? So, nah pertanyaannya kapan cosine similarity lebih dipilih dibandingkan Jakarta similarity? Salah satunya tadi sebenarnya gambarannya udah kasih lihat bahwa dia punya konsep tegak lurus dan konsep bertolak belakang. Gitu. Jadi nilainya sebenarnya cosine similarity ini lebih luas gitu ya kalau mau dibilang cakupannya. Itu. So sampai di situ mudah-mudahan belum ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditaruh di kolom komentar. Nah, kemudian kita masuk ke konsep jarak, distance gitu ya. Nah, jarak, pengukuran jarak atau distance measures itu sebenarnya didefinisikan sebagai fungsi dxy gitu ya. Jadi kalau kita punya x dan y, dua titik gitu ya, titik x dan titik y, sebagai argumennya kita mengembalikan nilai real. Nah, ada beberapa properti yang harus dimiliki oleh jarak, konsep jarak ini gitu ya. Jadi kalau kita punya fungsi, ini kan fungsi ya, d di sini fungsi. Jadi kalau kita punya fungsi D yang menerima masukan X dan Y, dia harus punya properti tertentu. Pertama adalah jarak itu tidak harus lebih besar sama dengan 0, tidak boleh negatif. Ya, kan kita nggak pernah dengar istilahnya jarak minus 2 km gitu, nggak ada. Yang ada selalu jarak positif atau tidak 0 gitu ya. Tidak negatif. Jarak itu selalu tidak negatif. Artinya boleh 0 tapi atau lebih besar dari 0. Gitu. Terus yang lainnya adalah itu X dan Y itu nilainya jaraknya harus 0 jika dan hanya jika X itu sama dengan Y gitu. Jadi nggak ada ceritanya misalnya saya punya titik di sini, saya punya titik yang lain di sini, terus ini jaraknya 0, nggak bisa gitu. Artinya dia kalau ada fungsi yang tidak memenuhi kaidah ini jika dan hanya jika kan artinya kondisinya hanya ini gitu, nggak boleh ada kondisi yang lain gitu yang membuat dia jadi 0. Dan sebaliknya kalau dia 0, ini nggak bisa, misalnya X-nya tidak sama dengan Y gitu, nggak bisa gitu, harus jika dan hanya jika, biimplikasi. Nah propertinya adalah nilainya 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Gitu artinya kalau dua titik ini tidak sama nilainya, berarti dia nggak boleh 0. Gitu. Kemudian yang lain adalah propertinya X dan Y itu harus, jarak antara X dan Y itu harus sama dengan Y, jarak Y ke X gitu. Jadi kalau kita hitung jarak ini misalnya gitu ya, itu harus sama. Mau kita hitung dari sini ke sini, maupun kita hitung dari sini ke sini, itu harus sama. Ya, jaraknya harus sama. Jadi dia harus simetris. Ada nggak yang kayak jarak tapi nggak simetris? Ada. Kalau kalian sudah cukup advance belajarnya di machine learning, mungkin akan pernah dengar istilahnya Kullback-Leibler divergence gitu ya, KLDIV. Nah, Kullback-Leibler divergence ini dia seperti jarak gitu. Jadi dia nilainya lebih besar sama dengan 0. Kemudian dia 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan Y, tapi dia tidak simetris. Jadi kalau kita ngitung ukurannya dari sini ke sini gitu misalnya, dan sebaliknya, itu bisa beda nilainya gitu. Kalau KL divergence itu intinya untuk menghitung seberapa mirip lah gitu ya, berapa mirip antara distribusi Q dan distribusi P gitu. Tapi ya tadi dia tidak simetris. Kalau kita balik distribusinya, maka jaraknya nggak sama gitu, atau kemiripannya nggak sama, sehingga dia namanya divergence bukan distance gitu, ketidaksamaannya. Nah yang terakhir, propertinya yang harus dimiliki untuk fungsi jarak atau konsep jarak itu adalah ketidaksamaan segitiga. Gitu. Jadi bahwa kalau saya punya titik X, saya punya titik Y, ini sebagai gambaran gitu ya, titik X dan titik Y, terus ada satu titik lain di sini titik Z-nya, maka X ke Z, jarak X ke Z ditambah dengan Y ke Z itu harus lebih besar. Ini harus, yang dua ini, jumlahnya ini itu harus lebih besar atau sama dengan
sisi miringnya. Ini makanya dinamakan ketidaksamaan segitiga. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi ini harus dipenuhin gitu, bahwa jarak ke titik yang lain gitu ya, kemudian dijumlahkan itu harus lebih besar sama dengan X, Y gitu. Oke, so ini 4 properti yang harus dimiliki untuk fungsi jarak. Salah satu contoh yang tadi bukan jarak, ini adalah ini ya, KL divergence. Nah, nanti kalau mau coba dicek beberapa konsep kayak tadi, seperti misalnya cosine similarity gitu, masuk ke jarak enggak, kok dia ada nilai -1 gitu, sementara dia harusnya kan non negatif ya. Berarti gimana caranya? Ya karena namanya cosine similarity, bukan cosine distance gitu. Jadi cosine itu similarity, kemiripan, bukan distance. Terus bisa nggak ada nggak cosine distance? Ada gitu. Dari sini kita bisa turunkan dia menjadi cosine distance gitu. Ya, si cosine similarity tadi kita bisa turunkan jadi yang namanya cosine distance. Nanti kita lihat bahwa cosine distance itu nilainya antara 0 sampai 2 gitu. Jadi yang tadinya -1 sampai 1, ini cuman diubah aja supaya jadi 0 sampai 2 gitu. Jadi kalau dia ini tinggal 1 dikurang nilainya aja berapa gitu. Dan kita bisa lihat bahwa kalau 1 dikurang -1 kan 2, 1 dikurang 1 kan 0 gitu. Dan ini berlaku kebalikannya ya, jarak dan similarity. Nanti kita lihat contohnya. So anyway, ya ini contohnya yang mungkin kalian sudah sangat familiar, namanya Euclidean distance. Nah, si Euclidean distance ini pada dasarnya kalian mungkin lebih sering kenal dengan nama si Pythagoras tadi gitu ya, rumus Pythagoras gitu, karena ini kalau dilihat sebenarnya ini rumus Pythagoras, tapi ini bisa diekstensi ke n dimensi gitu ya. Yang sering juga disebut namanya sebagai L2 norm. Jadi kalau pernah lihat istilah L2 norm, nah itu sebenarnya Euclidean distance. Ini nama keren aja gitu. Nah, kalau tadi kita juga sudah sempat lihat, ini istilah ini bisa dilihat seperti D ini konsep panjang dari vektor itu juga bisa kita lihat sebenarnya sebagai L2 norm gitu ya, atau Euclidean distance pada dasarnya. Cuman kalau panjang vektor biasanya yang kita lihat panjangnya itu karena kita pakai titik origin 0,0 gitu sampai ke titiknya yang kita mau cari. Ini misalnya vektor D gitu ya. So itu jadi kalau ini mau dijabarkan sebenarnya tinggal untuk semua dimensi yang ada ini titik X. Jadi kalau kita punya titik X dan titik Y ya, nanti ada banyak dimensinya sampai ke N, berarti ini tinggal X1 dikurang Y1 di dimensi pertama dikuadratkan, X2 minus Y2 dikuadratkan gitu, kemudian nanti dicari akarnya berapa gitu. Jadi kalau ini mau dilihat sebenarnya misalnya kita gambarkan dimensinya seperti ini, anggaplah ini vektor atau fitur A1, ini adalah fitur A2 gitu ya. Jadi X1 itu adalah yang ini ya, ini adalah X1. X2-nya yang mana? X2-nya adalah yang X1 dikurang dengan Y1 ya, ini yang Y1. Sorry. Ini adalah Y1. X2-nya yang mana? Ini. Ya, ini X2. Ini yang Y2. Gitu ya, jadi kita tinggal ngurangin ini aja. Jarak ini dikurangin, dikuadratin, jarak ini dikurangin, dikuadratin. Gitu kan. Pada dasarnya yang kita kalau mau dilihat baik-baik lagi, yang kita cari itu adalah yang ini dan yang ini. Ya, ini dikurangin kan. Y1 kurang ini kan X1 kurang Y1 kemudian dikuadratkan gitu ya. Atau Y1 kurang X1, terserah kenapa, karena dikuadratkan gitu. Jadi tandanya nanti nggak jadi masalah lagi. Kemudian Y2 dikurang X2 atau X2 kurang Y2 dikuadratkan. Again tandanya tidak masalah. Kalau kita kuadratkan, kita jumlahkan dan kita cari akarnya, maka kita dapat yang ini nanti pada akhirnya gitu ya. Saya kasih warna lain deh. Kita dapat yang ini. Gitu. Jadi itu jarak. Ya, jarak antara titik X dengan Y itu bisa dihitung dengan segitiga ini gitu ya. Kalau makanya
Tadi saya bilang istilahnya mungkin kayak Pythagoras gitu ya, karena itu gitu. Kalau di 2 dimensi bentuknya seperti ini, seperti Pythagoras, rumus Pythagoras. Tapi sebenarnya ini namanya adalah Euclidean distance, dan ini berlaku untuk n dimensi. Gitu. Nggak hanya di 2 dimensi. Kalau dimensinya 3, 4, 5, dan seterusnya, ini tetap berlaku si konsep jarak ini. Karena kalau kita bicara vektor gitu ya, kita punya vektor A, vektor B, vektor C, vektor D gitu. Artinya user A, user B, user C, user D. Kemudian ada vektor X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Ini fitur ya, X-nya di sini. Atau kalau ikutin istilah di atas, A1, A2, A3, dan A4 gitu ya. Ini fiturnya terserah bisa berapa banyaknya gitu. Kalau kita bicara sistem rekomendasi, ini mewakili film gitu. Jadi ada sekian banyak film yang dihitung gitu. So, dimensinya jadi tinggi sekali. Ya, gambarannya kira-kira seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kita kan tadi udah lihat ada Euclidean distance. Terus sebelumnya ada cosine similarity. Nah, kapan kita pakai Euclidean distance? Kapan kita pakai cosine similarity? Ini boleh dijawab di kolom komentar. Kalau sudah tahu jawabannya, silahkan sharing di kolom komentar. Nanti kita diskusikan. Ya, I leave at that. Ya, saya tinggalkan di situ dulu. Silahkan nanti didiskusikan. Nah, anyway. Nah, tadi kita sempat melihat sedikit waktu kita menghitung konsep jaraknya ya. Ini, again, tadi saya pakai istilahnya A1, A2, biar konsisten kayak tadi aja ya. Ini terus ada X dan Y. Ini ada titik X, ini ada titik Y. Yang kita lakukan sebenarnya adalah menghitung yang ini dulu. Ya kan? Menghitung jarak ini, terus menghitung jarak yang ini. Gitu. Kenapa enggak? Ya udah ini hanya aja gitu. Jarak ini aja yang dijumlahkan gitu, enggak perlu dicari sisi miringnya gitu. Bisa. Nah, itu yang kita kenal sebagai Manhattan distance gitu. Kalau kita mau menjumlahkan dua sisi yang tegak lurus ini saja gitu. Ya, atau dua sisi yang sejajar sumbu ini saja. Itu bisa, dan itu yang kita kenal sebagai Manhattan distance. Kenapa namanya Manhattan distance? Karena kalau mau dilihat ini adalah peta kota Manhattan. Manhattan itu susunnya seperti blok-blok begini. Jadi kalau nanya jalan gitu ya di Manhattan, konon kabarnya dikasih taunya cuman, oh ya kamu jalan ke utara sekian blok, terus nanti belok kanan gitu sekian blok, atau ikutin jalan ini lurus sekian blok, belok kanan, terus jalan lagi sekian blok gitu. Nah, blok-blok itu ya maksudnya ini gitu, karena dia kotak-kotak begini ya bentuknya. Ini Euclidean distance-nya adalah yang garis hijaunya. Manhattan distance-nya bisa dilihat seperti yang garis ungunya. Ini sebenarnya cuma karena kita mau garis bentuknya seperti ini. Kalau mau digambarin garis lurusnya ya juga bisa gitu. Ini seperti ini. Jadi yang ungu dan yang biru ini, garis yang biru ini harusnya sama. Gitu. Ya jumlahnya sama. Jadi tinggal kita mau ngeliatnya seperti apa. But anyway, ya itu konsep Manhattan distance. Gitu ya, jadi bukan mengambil sisi miringnya, tapi menjumlahkan dua sisi yang tegak lurusnya kalau kita bicara di 2 dimensi begini. Kalau mau dilihat rumusnya ya tadi tinggal X1 minus Y1, sekarang jadi pakai absolut, ditambah dengan X2 minus Y2 absolut, karena kalau harus non-negatif kan ya, konsep jarak itu harus non-negatif, jadi ini harus dikasih absolut. Oke. So, itu Manhattan dan Euclidean distance. Ya ini rumusannya. Istilah lainnya namanya adalah L1 norm. Si Manhattan distance ini. Jadi kalau udah lihat ke polanya, ada L1, ada L2, ada L3, dan seterusnya gitu ya, sampai tak hingga. Gitu. Nah, generalisasinya namanya adalah Minkowski distance. Jadi kalau lihat di scikit-learn ini juga ada implementasinya. Kalau metriknya kita ganti, bukan Euclidean tapi Minkowski. Biasanya nanti ada satu parameter lain yang harus kita set, namanya degree ya, atau derajatnya. Nah, istilahnya P kalau saya nggak salah ingat di scikit-learn biasanya. Jadi degree-nya itu atau P-nya itu adalah R kalau di sini. Jadi pangkat berapa? Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, atau LR ya, LR norm. Gitu. Jadi kalau 1 jadi Manhattan, 2 jadi Euclidean, 3 dan 4 dan seterusnya. Dia nggak ada nama spesifiknya sih, tapi kira-kira seperti itu ya.
Dan ini memenuhi 4 kaidah konsep jarak yang kita sempat bahas sebelumnya. Nah, pertanyaannya, again, ini apa yang terjadi kalau kita bicara R-nya dibuat mendekati tak hingga? Ya, silahkan dibahas di kolom komentar. Oke, so Jakarta dan cosine distance. Jadi tadi kita sempat bahas Jakarta dan cosine similarity. Sekarang kita bahas Jakarta dan cosine distance. Apa sih itu sebetulnya? So, similarities itu pada dasarnya bisa diubah menjadi distances gitu ya. Jakarta distance, kalau kita lihat tadi sebenarnya itu tinggal 1 minus similarity-nya aja. Gitu, karena kalau kita lihat propertinya tadi, si Jakarta similarity nilainya kan antara 0 sampai 1 gitu ya. 0 itu tidak mirip, 1 itu yang paling mirip gitu. Sehingga kalau kita mau ubah menjadi distance, ini tinggal 1 kurang ini aja. Dan hasilnya rentangnya tetap antara 0 sampai 1 gitu. Cuman kalau kita bicara distance, sekarang berarti distance-nya 0 itu dia yang paling mirip. Ya, kalau ini kita bicara distance, berarti ini yang paling mirip. Ketika distance-nya 1 itu paling jauh gitu ya. Paling tidak mirip atau paling jauh lah gitu boleh istilahnya. Paling jauh. Gitu, kalau di sini similarity, berarti 1 yang paling mirip. Gitu ya, 0 yang paling jauh, yang paling berbeda gitu ya, paling beda lah. Oke. Ya, kira-kira itu. Jakarta distance sederhana perubahannya dari Jakarta similarity. Yang sedikit lebih kompleks itu adalah cosine distance, tapi tadi saya sudah sempat singgung sedikit bahwa cosine distance pertama yang kita dapat itu, yang saya belum bahas tadi adalah cosine distance itu hasilnya adalah theta. Iya. Pertama yang kita cosine similarity yang kita dapatkan itu adalah theta. Jadi kalau kita punya ini ada X1, ada X2, fitur pertama, fitur kedua, terus kemudian kita punya vektor A, ada vektor B. Ganti warna deh. Bentar ya. So kalau saya punya ini ada vektor A dan vektor B, maka yang kita cari itu adalah ini, theta. Jadi cosine similarity dari A dan B itu sebenarnya adalah theta yang kita dapatkan. Ya, ini yang kita mau cari adalah tetanya gitu. Ya, tetanya itu nilainya kan kalau dia 0, ini kita bisa interpretasinya antara sangat mirip atau sangat tidak mirip gitu. Misalnya kita mau lihat ini ya. Ini saya harus ralat dulu. Yang kita dapat dalam cosine distance itu sebenarnya numerik hasilnya. Pertama hasilnya numerik. Jadi karena tadi dot product ya, dia panjang hasilnya skalar. Jadi misalnya kita punya vektor V1 dan V2 dibagi dengan panjang dari V1, panjang dari V2 gitu ya. Ini hasilnya adalah skalar. Kita dapat panjangnya berapa. Kalau kita mau cari sudut yang terbentuk antara dua vektor ini, maka kita pakai inverse ya, fungsi inverse dari cosinus. Gitu, dapatlah kita sudutnya. Nah, itu menghasilkan similarity-nya. Similarity-nya berapa gitu. Kalau dia bertolak itu tetanya. Jadi dia bisa, kalau bertolak belakang kan berarti 180 derajat ya. Kalau sama berarti nilainya 0 derajat. Gitu. Dan nilainya berarti 0 sampai 180 derajat. Kalau 0 itu sama. Kalau 180 derajat itu paling jauh. Karena kalau misalnya dia bentuknya seperti ini gitu, yang kita lihat sudut yang ininya, bukan yang ininya. Gitu ya, bukan yang ini tapi yang bawah. Gitu. Nah, sudut terkecil yang terbentuk. Jadi nilainya antara 0 sampai 180. Kita juga sudah bisa lihat di sini sebenarnya kalau kita pakai nilai tetanya bahwa si theta ini kalau 0 dia memenuhi konsep jarak gitu. Jadi dia nilainya 0 kalau dua-duanya sama. Kemudian kalau dia bertolak belakang paling jauh itu 180. Kan yang penting non negatif ya gitu, 180 derajat, jadi nggak apa-apa. Jadi pilihannya ada dua. Yang tadi saya sempat singgung bahwa karena nilainya minus 1 sampai 1, cosine similarity nilainya minus 1 sampai 1, dia bisa 2 minus cosine similarity-nya.
untuk membuat dia jadi distance, atau pakai tetanya untuk membuat dia jadi distance. Gitu. Oke, so itu gambarannya kira-kira. Oke, nah ini summary-nya kalau mau dibilang dari yang tadi sudah dibahas, Manhattan distance, ini kita punya dua titik A dan B, ada fitur X1, fitur X2. A dan B jaraknya itu 5, kita tinggal selisih ini 2, selisih ini dan A dan B di sumbu kedua itu adalah, X2 itu adalah 3 ya, 5 kurang 2, 3. Jadi 2 ditambah dengan 3, itu adalah 5, so Manhattan distance-nya 5. Kemudian kalau kita mau menghitung Euclidean distance-nya, ini kan tadi jaraknya 3 ya, ini jaraknya adalah 2. Euclidean distance-nya tinggal akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat gitu ya. Ini kalau punya hitung nilainya adalah 3,6 kayak ini. Dan kosinnya, tetanya itu adalah 41,6. Gitu. Jadi kita tinggal ngitung sudut yang terbentuk di sini. Gitu, itu perbandingannya ya. Oke. So, nah, saya kasih sedikit bocorannya lagi. Sebenarnya tadi udah sempat ditanyakan. Kalau kita bicara cosine similarity atau cosine distance, biasanya kita tuh kita tidak begitu tertarik dengan nilai absolutnya, atau bukan absolut, nilai magnitudenya gitu. Jadi mau B-nya jauh lebih besar atau jauh lebih kecil gitu, harusnya tidak seberpengaruh itu, karena yang mau dilihat adalah sudutnya gitu. Jadi ini kan misalnya ini 4,2, kalau saya panjangin lagi, saya terusin lagi gitu, atau misalnya saya tarik ke sini deh, anggaplah titiknya di sini gitu. Jadi kalau saya punya vektor yang lain di sini, cosine similarity-nya akan tetap sama gitu. Ya misalnya ini ada C gitu, vektor C. A dengan C sama A dengan B itu sama. Karena dia cuma beda, B itu boleh dibilang misalnya adalah 2 kali C gitu ya. Jadi B sama dengan 2 kali C gitu misalnya. Ya artinya ini bisa kita lihat misalnya kalau kita bicara dokumen. Ya, dokumen yang B misalnya 2 kali lebih panjang daripada C. Dan kata-kata yang digunakan itu 2 kali lebih banyak aja gitu pada dasarnya. Tapi secara konsep misalnya sama. Jadi kita bisa lihat bahwa B dan C hanya karena dia beda jumlah katanya tidak berarti jaraknya jadi jauh. Karena secara konsep B dan C itu dokumen yang bicara topik yang sama misalnya gitu. Jadi kalau kita bicara membandingkan dokumen, biasanya cosine similarity yang lebih sering dipakai, atau cosine similarity atau cosine distance itu yang lebih sering dipakai. Alasannya karena itu tadi gitu ya. Panjang dokumennya bisa berbeda-beda sehingga nilai vektornya itu nggak ngaruh. Karena kalau kita pakai distance kan seolah-olah B dan C itu membicarakan dokumen yang berbeda gitu, atau membicarakan topik yang berbeda, padahal topiknya sama, cuman jumlah kemunculan katanya berbeda karena panjang dokumennya berbeda. Itu gambarannya ya. Oke, so ini beberapa metode jarak yang lain, tambahan aja. Jadi ada yang istilahnya Mahalanobis distance. Mahalanobis distance itu sebetulnya jarak antara titik P dengan distribusi D. Jadi kita ngelihat distribusinya dulu. Kalau mau dilihat sebenarnya ini jatuhnya mirip seperti Euclidean distance nanti. Cuman bedanya adalah biasanya kalau kayak tadi ya, kita punya kasusnya selalu kita punya sumbu pertama, kita punya sumbu X2, terus kita langsung menghitung antara titik pertama dengan titik kedua, jaraknya berapa gitu ya. Kita mau cari jarak antara titik pertama dengan titik kedua berapa gitu. Nah kalau kita bicara Mahalanobis distance, dia nggak hanya melihat antara dua titik ini saja, tapi sebenarnya dia mau melihat hubungannya secara umum antara dua titik ini seperti apa gitu. Sehingga ada konsep ini di sini. Ini sigmanya yang di sini, kalau dari tadi kan kita pakai untuk summation, yang ini adalah covariance matrix gitu ya, matrix covariant. Ini jadi inverse dari matriks covariannya. Jadi ini tujuannya adalah centering, dilihat berdasarkan titik rata-ratanya di mana, kemudian dikali dengan inverse dari covariance matriksnya, terus dikali lagi dengan jadi jaraknya tadi, titiknya dengan rata-ratanya, vektor rata-ratanya. Gitu. Jadi
pada dasarnya sebenarnya ini Mahalanobis distance itu seperti Euclidean distance, tapi dimensinya tidak dengan langsung dihitung seperti ini di X1, X2, tapi ngelihat distribusi dari datanya seperti apa. Contohnya gimana? Contohnya adalah ini ada harusnya di sini untuk Mahalanobis distance. Ini contoh yang tadi masih gitu ya. Nah, satu hal yang perlu dilihat adalah kalau matriks covariance-nya adalah matriks identitas, maka Mahalanobis distance itu jadi Euclidean distance. Kalau kalian lihat ini vektor, perkalian vektornya, dia jadi kayak Euclidean distance. But anyway, contohnya ini, ya. Misalnya kita punya banyak data points di sini, kasusnya ini adalah X1-nya gitu ya. Ini X1, ini X2. Terus kita lihat bahwa kita nggak ngitung jarak titik yang ini dengan titik yang ini dengan Euclidean atau Manhattan distance. Tapi kita mau lihat bahwa data ini sebenarnya sebarannya adalah ke sana dan ke sana gitu. Kalau yang sudah pernah familiar dengan konsep PCA, harusnya familiar dengan ini, istilah eigenvektor gitu ya. Ini eigenvektor pertama, ini eigenvektor kedua. Dan ini didatangkannya eigenvektor ini dari matriks kovariansinya. Ketika ini diturunkan dari matriks kovariansi. Intinya sebenarnya adalah dia mau menghitung jarak antara titik ini dengan titik ini menggunakan dimensi yang baru, dimensinya dengan menggunakan matriks kovariansinya gitu. Nah, si matriks kovariansi tadi lah yang dipakai untuk menghitung jarak antara titik ini dengan titik ini. Dia di rata-ratanya di sini. Ya, ini rata-rata untuk X1 dan X2 di sini, terus dia ngitung jaraknya. Terus kenapa sih kita perlu repot-repot gini gitu? Nggak pakai Euclidean distance aja. Karena pada dasarnya banyak ini tuh shortcut jatuhnya ya. Ada banyak data di luar sana. Kalau kita bicara data, dia nggak sebagus itu dalam artian tidak semua rentangnya sama. Jadi kalau misalnya kita bicara contoh ini ya, mana titik yang lebih dekat gitu. Secara intuitif kita mau bilang bahwa X dan Y itu lebih dekat datanya ya, X sama Y lebih dekat. Padahal bukan. Kalau kita hitung secara komputasi gitu ya, kita hitung, komputer suruh ngitung gitu ya, dia akan bilang bahwa X dan Z yang lebih dekat. Kenapa? Karena kalau mau dilihat, ini tuh 1000 gitu. Jadi panjang sini ke sini gitu, saya mungkin ini 100 jaraknya gitu. Sementara dari sini ke sini, anggaplah ini mungkin cuma 8 jaraknya gitu. Jadi yang di sumbu A gitu, sumbu A itu jauh lebih besar daripada sumbu B. Gitu, sehingga kalau kita lihat antara X dengan Y itu nilainya sangat besar gitu kalau dibandingkan antara X dengan Z yang selisihnya cuma 8 gitu. Kan kita mau cari mana yang lebih dekat ya. X dengan Z lebih dekat karena kalau mau ditarik ke sini pun misalnya ya X dengan Z mungkin anggaplah ini cuma 20 gitu jaraknya. Kalau kita pakai Euclidean distance, pakai Manhattan distance, tentu kita tetap bisa ngeliat bahwa X sama Z itu yang lebih dekat daripada X dengan Y. Karena tadi skalanya beda. Yang satu skalanya 1000, ini satu skalanya puluhan. Mungkin gak kita nemuin ini di data yang sebenarnya? Sangat mungkin gitu. Say misalnya kita mau bikin credit scoring. Credit scoringnya fiturnya ada age, ada usia, terus ada gaji, ada income gitu ya, atau gaji lah, anggaplah gaji gitu. Ya. Gaji kan skalanya kalau di Indonesia gitu skalanya jutaan gitu. Ini juta gitu ya. Ini skalanya magnitudenya gitu ya. Ini puluhan gitu. Ini jutaan, ini puluhan gitu. Jadi secara dari awal juga skalanya sudah berbeda. So, bisa pakai Mahalanobis distance kalau mau langsung dapat shortcutnya, atau ya silahkan diskalakan dulu, standarisasi dulu nilainya sebelum menghitung dengan Euclidean distance. Gitu ya. So, itu gambarannya. Dan yang menarik adalah tadi kalau Mahalanobis distance itu juga melihat hubungan antara kedua fitur gitu ya. Dia pakai matriks kovariansi gitu. Jadi nggak sekedar menghitung standarisasi masing-masing gitulah istilahnya ya. So itu. Nah, berhubungan juga dengan matriks kovariansi, sebenarnya kita bisa lihat apa yang disebut sebagai korelasi. Korelasi ini juga biasa dipakai untuk konsep kedekatan atau kemiripan gitu ya. Itu mengukur hubungan linear antar variabel. Jadi kalau kita lihat P-nya berapa, kita lihat
Q gitu ya, ada nilai P dan nilai Q. Korelasinya sebenarnya adalah kalau kita ambil standar normal. Ini kan rumus standar normal ya, di Z-score gitu. Ya jadi ini X dikurang dengan mu dikurang dengan sigma gitu ya. Ini adalah Z-score. Kalau familiar dengan Z-score dari distribusi normal, kita mau cari standar normal distribution, nah kita biasanya pakai Z-score ini. Ini sama konsepnya gitu ya. Jadi tiap titik dalam data point-nya dikurang dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Terus kemudian korelasinya bisa dihitung dengan dot product dari dua vektor. Gitu ya. So kita dapat korelasinya berapa. Antara korelasi antara dua fitur biasanya. Jadi ada fitur pertama, fitur kedua, terus kita mau cari seberapa mirip fitur pertama dengan fitur kedua, korelasinya berapa besar. Gitu. Nah, korelasi nilainya -1 sampai 1, harusnya sudah cukup familiar dengan konsepnya bahwa -1 itu strong negative correlation, 1 itu strong positive correlation. Terus biasanya yang kita mau cari, biasanya ini ya, ini hanya rule of thumb, biasanya di atas 0,5 gitu, atau kurang dari 0,5 gitu. Yang kita mau cari itu korelasinya, rho-nya, absolute rho-nya kalau bisa di atas 0,5 itu untuk strong correlation. Di bawah itu kita anggap tidak cukup strong, tidak cukup kuat hubungannya, korelasinya tidak cukup kuat. Gitu kira-kira. So ini contoh korelasi positif 0,87. Kita lihat bahwa horsepower dan weight in pounds, dia bobot mobilnya dalam pounds itu berkorelasi cukup besar, bahwa mobil yang horsepowernya tinggi ternyata bobotnya juga tinggi atau besar gitu ya. Kenapa? Ya mungkin mesinnya lebih besar aja gitu, misalnya gitu. Again, yang saya mau garis bawahi di sini adalah bukan berarti kalau kita mau bikin horsepowernya besar berarti bobotnya kita tambahin aja terus gitu. Kita bikin mobil, ini untuk mobil ya, dataset mobil. Mobilnya kita kasih bobot yang sangat besar gitu, maka horsepowernya jadi sangat besar. Ya enggak gitu. Ya, yang sering orang bilang adalah correlation doesn't imply causation gitu ya. Jadi korelasi itu bukan hubungan sebab akibat. Gitu. Nah, ini korelasi negatif, di sini minus negatif ya, strong negative correlation, horsepower sama miles per gallon. Di sini dibilang bahwa kalau tenaga kudanya besar mobilnya, maka miles per gallonnya kecil, konsumsi bensinnya gitu ya. Ya ini sebaliknya gitu. Jadi kalau yang konsumsi bensinnya kecil, biasanya kita akan melihat juga bahwa horsepowernya besar. Tapi bukan sebab akibat gitu ya. Hubungannya tapi kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nilai korelasi ini, walaupun dia bilang bahwa 1 sampai -1 nilainya, atau -1 sampai 1 gitu ya, bentuknya bisa beda-beda gitu. Yang korelasinya 1 tuh bisa garis lurus begini, kemiringannya tapi bisa berbeda, tetap korelasinya 1. Yang negatif 1 kemiringannya bisa beda-beda gitu ya. Kalau 0,8, 0,4, kalau 0 seperti ini. Yang menarik adalah yang di bawah sebenarnya. Ya, ini semua yang di bawah korelasinya 0 semua gitu. Padahal bentuknya beda-beda datanya gitu. Ada yang kayak W, ada yang bentuknya kayak jajaran genjang, ada yang belah ketupat, ada yang kayak sabit begini gitu. Ya, ada yang lingkaran, ada yang 4 blobs. Ini semua korelasinya 0. Artinya tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Apakah begitu? Ya sebenarnya kita bukan salah. Sebenarnya mungkin ada hubungannya. Kalau kita lihat yang ini mungkin hubungannya sebenarnya seperti ini. Tapi karena tadi yang kita lihat adalah hubungan linear, gitu ya, hubungannya linear. Jadi kalau kita punya fitur X1 dengan X2, X1 dengan X2 itu korelasinya 0 gitu ya. Rho dari X1 dengan X2 dalam kasus ini itu adalah 0. Tapi sebenarnya ada hubungan seperti ini. Nah, bisa jadi sebenarnya ini harus ditransformasi dulu. Misalnya yang kita lihat adalah hubungan antara X1 kuadrat dengan X2 misalnya. Baru nanti ternyata hubungannya jadi besar gitu. So, ada transformasi yang perlu dilakukan sebelum kita menghitung korelasinya. Ya, atau yang seperti ini misalnya gitu juga. Sama gitu, bisa jadi ini X1, X2 kuadrat, baru nanti kelihatan hubungannya. Oke, so itu adalah beberapa masalah yang mungkin muncul kalau kita bicara korelasi. Jadi kita harus ngerti dulu sebenarnya datanya seperti apa, dan ini menunjukkan bahwa
visualisasi data itu sangat penting gitu, karena korelasinya nol, bentuknya bisa jadi beda-beda, bisa jadi ada hubungannya tapi kita nggak tahu gitu, karena perhitungan korelasi itu ya mekanis aja gitu, formula matematisnya seperti itu, tapi dia tidak melihat hubungan aslinya dalam data seperti apa gitu. Oke, ada lagi. Ini spurious correlations. Ini ada situs yang bagus yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada beberapa hubungan atau yang korelasinya tinggi, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya apa-apa. Ini contohnya, misalnya number of people who drown by falling into a pool correlates with films Nicolas Cage appeared in gitu. Apakah Nicolas Cage harus berhenti main film gitu karena setiap dia main film ada orang yang tenggelam di kolam renang? Kan enggak gitu. Ya, tapi kalau kita lihat hubungannya sebenarnya kok mirip sekali gitu. Ya. So hati-hati juga dengan korelasi, walaupun angkanya besar belum tentu hubungannya benar-benar korelasinya ada hubungan sebab akibat gitu ya. Baru-baru sebab akibat hubungannya aja belum tentu ada gitu. It's spurious gitu. Kelihatannya ada padahal nggak ada gitu hubungannya. Jadi yang lain, divorce rate in Maine gitu ya. Angka perceraiannya di Maine sama per capita consumption of margarin gitu. Apakah konsumsi margarin harus dikurangin supaya orang-orang tidak cerai gitu? Kan enggak gitu. Enggak ada hubungannya sebenarnya gitu. Kebetulan aja trennya mirip gitu. Ya. Dan ya kalau kita bicara sebagai data scientist gitu atau data analis, terus kita mau presentasikan ke orang bisnis, jangan sampai hal seperti ini terjadi gitu. Di sini dilihat bahwa salesnya sama shift heads-nya korelasinya tinggi gitu ya, hubungan garisnya kayaknya mirip. Ya udah gitu, supaya sales kita makin banyak, kita botakin aja semua orang gitu. Ya nggak bisa gitu ya, karena ini spurious correlation. Ini komik yang saya senang gunakan kalau kita mau bicara korelasi, karena ya ini bisa sangat terjadi gitu. Kalau ini kan obvious banget itu hubungannya, obvious bahwa nggak ada harusnya hubungannya, tapi bisa jadi halnya tidak se-obvious itu gitu ya. So correlation doesn't imply causation. Ini ada komik lain yang menarik, bisa dilihat dari XKCD ya, nanti silahkan dilihat aja. So ya itu ikhtisarnya. Konsep jarak punya beberapa properti yang harus dipenuhi. Tadi ada 4 ya kita bahas. Kemudian dia bisa diturunkan dari konsep kemiripan. Dan konsep jarak ini penting kalau kita bicara algoritma machine learning. So itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.